Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan sedikit pengetahuan kami tentang perbedaan prinsip ekonomi mikro konvensional dan prinsip ekonomi mikro Islam. Di sini saya membawakan teman saya yang bernama Rosa Amalia dan saya sendiri Indah Nurhaini. Ya, langsung saja pada pembahasan yang pertama oleh Rosa Amalia. Dipersilahkan. Dunia ekonomi kini telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi konvensional, merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sistem ekonomi konvensional sendiri juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang kedua yaitu sistem ekonomi Islam, yaitu maksudnya suatu ekonomi berdasarkan pada ketuhanan. Ada suatu perbedaan pokok di dalam paradigma antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi yang konvensional memandang suatu ilmu pengetahuan sebagai suatu yang sekuler, sementara ekonomi Islam dibangun didasarkan pada prinsip religius. Pengertian ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang yang melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikutan andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan, bisa juga tidak ikut andil. Selanjutnya, ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, atau sumber lainnya yang termasuk tentang Islam. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensi. Selanjutnya ada perbedaan sistem yang diterapkan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan hanya sebatas kepentingan di dunia tanpa memikirkan kepentingan di akhirat. Sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islam atau Islamic Economic Man. Islam ekonomi atau ekonomi Islam dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan dunia, mensukseskan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya ada permasalahan ekonomi. Yang pertama yaitu ada mazhab Bakir Asy'ari. Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kedua ada mazhab mainstream. Jadi pandangan mazhab ini hampir tidak ada bedanya dengan konvensional. Letak perbedaannya dalam cara menyelesaikan masalahnya. Maksudnya dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan manusia
yang tidak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan atas keinginannya. Selanjutnya, permasalahan ekonomi oleh mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya yang tadi dijelaskan oleh Rosa Amalia. Mazhab ini berpendapat analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Selanjutnya, perbedaan antara ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Ekonomi mikro adalah bidang ekonomi yang menerapkan ilmu ekonomi, terfokus pada perilaku individu atau orang pribadi sebagai subjek ekonomi yang bertindak sebagai konsumen maupun produsen. Berbicara tentang Islam, mikroekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pendapat mengenai halal haramnya bunga yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh Al-Quran. Perbedaan dasar antara mikroekonomi konvensional dan mikroekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama, dari sumbernya. Mikroekonomi Islam, kedudukan sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan hadis, menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibanding dengan agama yang lain. Al-Quran dan hadis menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan, termasuk soal muamalah, sumber rujukan untuk manusia dalam semua keadaan termasuk persoalan ekonomi, bertujuan untuk mencapai keseimbangan rohani dan jasmani manusia yang berasaskan tauhid. Sedangkan mikroekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa. Karena itu, pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai al-falah di dunia dan di akhirat. Sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan, tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja. Kedua, tujuan kehidupannya. Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah, yaitu kejayaan di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi konvensional untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana segala yang ada di bumi dan di langit diperuntukkan untuk manusia. Yang terakhir, konsep harta sebagai wasilahnya. Di dalam mikroekonomi Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sekadar wasilah atau perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, harta bukanlah tujuan utama kehidupan, tetapi sebagai jalan bagi tercapainya ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan mikroekonomi konvensional yang meletakkan kehidupan dunia sebagai tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan
Tuhan dan akhirat sama sekali. Untuk merealisasikan tujuan hidup mereka, menurut aliran konvensional ini, mereka membentuk sistem yang mengikuti selera atau nafsu mereka, guna memuaskan kehendak material mereka semata. Tidak berasa telah di ujung pembahasan ya. Kesimpulannya, ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikut andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang sedang berjalan. Sedangkan ekonomi Islam ialah mengemukakan sistem ekonomi Islam, suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, atau sumber lainnya. Ada 3 mazhab mengenai permasalahan ekonomi. Yang pertama, mazhab Bakir As-Sadr, 2, mazhab mainstream, dan yang terakhir, mazhab alternatif kritis. Perbedaan antara ekonomi mikro Islam dan konvensional. Yang pertama, sumbernya. Yang kedua, tujuan kehidupannya. Dan yang ketiga, konsep harta sebagai wasilahnya. Analisis perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang pertama, rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah rasional economicment, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri, yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Yang kedua, tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai al-falah di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan dunia saja. 3. Islam lebih menekankan pada konsep kebutuhan daripada keinginan dalam menuju maslahah karena kebutuhan lebih bisa diukur daripada keinginan. Yang keempat, orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata untuk keuntungan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sedikit pengetahuan dan penjelasan kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.